Kira-kira Milka kesini mau cari siapa? Mencari Milka kenal sama ibu. Tidak. Terus Milka tahu ibu dari mana? Ada dari teman-teman sekolah saya, Bu. Oh, Milka kesini cari ibu untuk ada yang ingin sampaikan atau bagaimana? Iya, Bu, ada yang disampaikan. Apakah sebelumnya Milka sudah pernah ikut konseling? Belum pernah, Bu. Jadi belum pernah dengar apa itu konseling? Karena Milka belum pernah dengar apa itu konseling, ibu akan jelaskan. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseling. Tapi perlu Milka garis bawahi bahwa tidak semua masalah itu dapat diselesaikan oleh konselor. Sampai di sini Milka paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, dalam proses konseling ini ada beberapa asas yang perlu diketahui. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana apapun yang Milka ceritakan di sini itu tidak akan diketahui oleh orang di luar atau tidak akan diketahui oleh teman-teman Milka di luar. Nah, yang kedua itu asas keterbukaan, sehingga ibu bisa membantu Milka keluar dari permasalahan yang sedang dialami. Milka harus terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dialami. Nah, yang ketiga itu asas kesukarela, di mana Milka kesini itu secara sukarela atau tanpa adanya paksaan dari siapapun. Nah, kira-kira dalam proses konseling ini Milka butuh waktu berapa lama? Sekitar 30 menit, Bu, karena sebentar lagi saya akan kelas. 30 menit ya. Apa kita akan di sini atau kita mencari tempat lain untuk melakukan konseling? Di sini aja ya. Oke, apakah Milka sudah siap untuk bercerita? Bersiap. Siap ya? Ya, mungkin Milka bisa memulai ceritakan apa yang sedang dirasakan atau apa yang sedang dialami. Saat ini, Bu, masalah yang saya rasakan semenjak saya kuliah dan semenjak saya masuk semester 6 itu, Bu, saya akhir-akhir ini Bu, kita revisi untuk saya tidur dan juga kurang istirahat karena itu biasa kalau saya kuliah dari pagi hari di jam 7.30 saya bisa bangun, dan bangun saya kadang mulai sarapan dan sampai di kampus itu saya berkabar dan saya biasa lanjut dalam kelas atau dari tentang teori. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Milka sampai karena lama tidur? Kurang tahu tuh, saya juga kadang merasa apa sih yang buat saya tidur terus kadang maksimal istirahatnya, padahal kalau ditanya soal tugas ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga Milka sering merasa tidak bisa tidur? Saya juga mungkin karena pikiran saya sibuk, karena kalau malam itu merasa saya suka tidur gelisah, nggak tahu pikiran gimana. Nah, kira-kira kalau malam itu apa yang Milka lakukan? Kasih spesifik Ya. Bu. Nah, kira-kira kalau malam itu apa yang Milka lakukan sebelum tidur? Main HP, bukan juga baca novel, terus biasanya kalau misalnya tulis agak-agak mepet bisa kayak gitu. Tugas ya. Nah,
dari permasalahan yang Milka alami ini, apa yang Milka harapkan? Yang saya ingin pokok saya ingin supaya saya bisa tidur teratur. Terus saya juga supaya besok itu saya tidak lambat bangun, terus supaya tidak lupa lagi sarapan dan bisa sampai di kampus dan tidak mengantuk di dalam kelas. Nah, dari harapan atau keinginan Milka ini, apa yang sudah dilakukan? Kadang saya kalau misalnya saya susah tidur dulu, saya lanjut untuk nonton sampai saya bisa tidur. Terus kalau udah kangen Nah, kira-kira dengan melakukan itu, apakah itu membantu Milka keluar dari permasalahan itu? tidak maksimal sih, karena lanjut nonton biasa scroll TikTok, scroll game itu mereka biasa tempat lagu itu kalau mereka sudah itu sekolah masih kadang masih tidur di atas masih tidur di suhu. Masih tidur subuh ya. Nah, mungkin dari permasalahan yang Milka alami saat ini, mungkin Milka bisa mengatur waktu untuk tidur lebih cepat supaya Milka tidak mengantuk di kelas atau pelajaran, dan juga tidak terlambat bangun pada saat ada jam kuliah pagi. Baik Ibu, saya akan coba untuk melakukan itu dengan lebih Ya, semoga dengan begitu Milka tidak terlambat lagi untuk bangun pagi, dan pada saat ada kuliah pagi itu tidak terlambat lagi masuk ke kelas. Terima kasih Bu, Ibu sudah bersedia mendengarkan kisah saya ini dan cerita saya. Ya, mungkin Milka bisa melakukannya itu, mencobanya itu dalam satu minggu depan, sehingga minggu depannya kita bisa mengevaluasi bagaimana hasilnya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih.